Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan besar Maulana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua selaku umatnya, umat akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Guru kita tercinta Umi Yahya, Umi Fairuz dan keluarga, mudah-mudahan beliau semua senantiasa dalam kebaikan, senantiasa diberikan kemudahan dalam kehidupan beliau, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dan dimudahkan dalam segala urusan-urusan di dunia maupun urusan akhirat, dan wabil khusus dalam urusan-urusan dakwahnya. Kepada orang tua kita di sini, Bapak Haji Jun dan keluarga, mudah-mudahan beliau semua senantiasa dalam sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya di dunia dan di akhirat. Begitu juga kepada para pejuang, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, serta meluaskan rezekinya, dan disehatkan dan dimudahkan dalam segala urusan-urusannya, serta dikabulkan dalam segala hajat-hajatnya. Tidak lupa anak-anakku semuanya, para santri Tahfidz Al-Bahjah Fadlur Rahman yang Ustaz cintai, alhamdulillah alamin, kita berada di penghujung kebersamaan selama kita bersama di Al-Bahjah Fadlur Rahman ini. Tentu saja banyak sekali hal yang bisa diceritakan, banyak hal yang bisa disampaikan, dari mulai antum datang ke sini malam hujan-hujan pakai bis ya, yang masih imut-imut dulu, sekarang udah hampir setahun di sini, udah gede-gede, tambah gede-gede. Ada yang nambahnya ke atas, ada yang nambahnya ke samping. Ada yang merasa nggak nambah ke samping, nggak nambah ke atas. Luar biasa, berarti ini suplemennya besar, bagus di sini ya. Jadi banyak hal yang bisa diceritakan tentang kita semuanya, dari awal tahun sampai saat ini kita menjelang di akhir-akhir tahun kita di Al-Bahjah Fadlur Rahman. Tentu saja banyak yang harus kita catat ya tentang perjalanan kita ini. Yang dicatat dalam hal yang baik-baiknya tentu saja, terkhusus kita harus punya catatan tentang kekurangannya, khususnya kekurangan pribadi. Kita tidak boleh sibuk mencatat kekurangan orang lain, sementara kekurangan kita tak pernah kita tengok dan tak pernah kita catat, sehingga kita lalai terhadap diri sendiri. Lalai terhadap apa? Lalai terhadap diri sendiri, tidak peduli. Orang yang tidak peduli terhadap diri sendiri seperti bagaimana contohnya? Contohnya adalah orang atau santri yang malas beribadah, itu lalai terhadap diri sendiri, membiarkan dirinya terjerumus ke dalam api neraka, berarti lalai menjaga diri sendiri. Lalai dalam kedisiplinan, membiarkan dirinya menjadi orang yang malas, orang yang tidak taat aturan, menjadi santri yang suka melanggar peraturan. Itu namanya lalai juga, menjerumuskan juga.
lalai terhadap tugas dan amanah. Siapa dia? Yaitu santri-santri yang lalai terhadap belajar. Padahal di sini amanahnya adalah antum untuk apa? Belajar, khususnya menghafalkan Al-Quran. Tapi ternyata ada di antara kita yang di sininya sehari-harinya yang diingatnya adalah makan, tidur, bermain. Makan, tidur, bermain. Ustaz biarkan tuh seminggu, 2 minggu, sampai ada yang 1 bulan Ustaz biarin sengaja nggak ingat setoran. Wah, gimana tuh? Berarti itu namanya lalai terhadap amanah tugas belajar. Makanya Ustaz buat aturan wajib setoran setiap hari, berapapun tempatnya wajib disetorkan, supaya mengikis orang-orang yang lalai terhadap amanah dalam belajar. Baik ya, para santri semuanya, ini malam bergembira, harusnya kita bergembira sekaligus bersuka cita dengan acara yang sederhana seadanya. Yang Ustaz maksudkan adalah acara bercengkrama kita dalam akhir-akhir kebersamaan ini. Kita berharap selama bersama kita di Al-Bahjah Fadlur Rahman ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita catat dan kita pelajari, lalu kemudian pelajaran-pelajaran tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan antum semuanya juga mendapat pelajaran itu dalam perjalanan ini. Ya. Sehingga kemudian berpindah ke cabang berikutnya, antum akan membuat sesuatu hal yang lebih bagus, lebih positif, dan lebih baik lagi. Ustaz sering bilang, jangan jalan di tempat. Jangan pernah jalan di tempat. Antum jalan di tempat, coba setahun bayangkan jalan di tempat, lama-lama melesat ke bawah. Jalan tempat aja, jalan tempat. Belajar juga sama. Belajar juga jangan jalan di tempat. Harus maju seberapapun banyaknya, walaupun sedikit, walaupun dengan ngesot, harus maju. Jangan sampai jalan di tempat. Nanti kalau jalan di tempat, antum akan tenggelam, melesak ke dalam tanah. Tapi ayo kita maju, berusaha untuk bergerak. Walaupun kita saat ini tidak mampu berlari, ya kita gerak dengan berjalan. Atau saat ini kita belum mampu untuk berjalan, ya bergerak dengan merangkak. Merangkak juga belum mampu, bergerak dengan ngesot. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha sekuat tenaga untuk ada kemajuan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, ya. Baik para santri semuanya, kita mau perpulangan, kita akan liburan. Banyak hal yang antum harus lakukan selama liburan. Pertama, yang paling penting yang sudah Buya sampaikan, utamakan adalah orang tua. Kalau di sini antum berkhidmat sama ustadz, sama guru-guru antum, sama pondok, di rumah antum itu saatnya berkhidmat kepada orang tua, bukan malah menjadi raja di rumah, ingin dilayani, ingin disuapin, makan diambilin, ya mau minum minta diambilin, tidur minta dikipasin. Wah, itu namanya mau menjadi raja. Justru harusnya kita yang sudah biasa berkhidmat selama di pondok, pulang ke rumah itu harus berkhidmat kepada orang tua. Saatnya berkhidmat kepada orang tua. Waktunya sebentar, cuma 2 minggu aja. Kapan lagi antum mendapat pahala dari orang tua, berbakti kepada orang tua? Ya, jangan bermalas-malasan di rumah. Saatnya menyapu rumah, menyapu. Saatnya ngepel, ya bantu ngepel. Seperti halnya di sini antum kalau piket, menyapu, ngepel. Kalau perlu cuci sendiri bajunya. Jangan mentang-mentang anak yang tersayang,
anak bungsu, akhirnya antum nggak mau kerja apa-apa dulu. Jangan ya. Ya Ustaz aja kalau pulang ke rumah sampai sekarang masih suka cuci piring di rumah, nyapu lantai, ngepel di rumah sama Uma, bareng-bareng Uma juga sama. Kalau pulang ke rumah saatnya berkhidmat sama orang tua. Pulang itu kita berkhidmat, mengabdi sama orang tua. Mumpung ada waktunya, mumpung ada saatnya, kita bantu di rumah sebisanya. Jangan lupa ya, ngepel, nyapu. Terus jangan lupakan syukron, afwan. Syukron, afwan. Terima kasih dan mohon maaf. Sering-sering mengucapkan itu ya. Itu sebagai bentuk ketawaduan kita, sebagai bentuk kita tidak takabur terhadap kemampuan kita. Baik ya. Jadi inti pesannya adalah tolong antum nanti pulang ke rumah itu kegiatan yang di sini bawa ke rumah. Sholat malam, sholat subuh berjamaah, lalu jangan lupakan murojaah, kemudian kalau bisa menghafal, menabung hafalan baru pulang ke rumah. Jangan lupa berkhidmat sama orang tua, selalu melayani orang tua. Jangan malas-malasan, jangan habiskan hari-hari di depan TV. Nah, di rumah ada TV nih, jangan sampai habis nanti di depan TV waktunya. Ada HP juga di rumah, waduh bahaya kalau antum tidak bisa mengendalikan diri. Jangan-jangan 2 minggu di rumah jadi langsung YouTuber, jadi YouTuber itu tiap hari main HP YouTube terus. Ya, sebagaimana pesan Buya, kita menghindari dari hal tersebut, berusaha sekuat tenaga. Berpakaian layaknya sebagai santri, ya. Kalau sebagai santri kita bagaimana di sini? Ya kita gunakan sebisa mungkin pakaian santri ketika di rumah sebagai identitas kita, sebagai ciri khas kita sebagai seorang santri. Jangan pulang-pulang ke rumah rambutnya dimohak langsung. Nah, di sini ada yang sudah dimohak dan dipotong rambut cuma sampingnya aja. Kan nggak boleh, dalaman haji juga tidak boleh. Gitu ya. Semuanya tolong sebagaimana pesan Buya kemarin, kita kembali ingatkan, pulang ke rumah berikan senyum kepada orang tua. Jangan berikan hal-hal yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan baik selama kita di sini kita laksanakan juga di rumah supaya orang tua kita tersenyum. Kita tidak bisa memberikan apa-apa untuk orang tua kita, kita hanya bisa memberikan senyuman buat mereka. Berikan uang tidak bisa, memberikan budget tidak bisa, yang hanya bisa kita memberikan kebanggaan dan kebahagiaan serta senyuman buat orang tua kita. Insyaallah cukup dari Ustaz, mudah-mudahan kita semuanya bisa amanah dalam menjalankan kehidupan dan menjalankan tugas kita selama di rumah. Terakhir, siapa tadi yang dari Kunciran? Hafiz apa namanya? Hafiz Quran, Hafiz Akbar. Ya, Hafiz Akbar lupa tadi yang disebutkan. Hafiz nanti pulang liburan kembali ke Pondok Tangerang 1. Kembalinya ke Pondok Tangerang 1 di Kunciran, Fajrul Falah. Ya, insyaallah cukup ya. Setelah ini kita boleh foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir bersama. Nanti setelah itu kita siap-siap. Malam ini sudah mulai itikaf, kita jam 1 malam bangun ya, kegiatan sampai jam 3 pagi. Halaqah fajarnya diberhentikan karena sudah diganti dengan itikaf. Jadi jam 1 malam kita bangun semuanya sampai jam 3 kegiatannya. Kegiatannya apa saja nanti kita sampaikan pada waktunya. Baik ya, insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita semua untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua kita, anak-anak yang bermanfaat dan berikan kemaslahatan dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Al-Fatihah. Sudah jam 10:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.